warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Edisman Piliang, menyapa Anda semua. Kali ini channel Kemendak Pasbar memperbarui informasi Anda dengan program Ngopi, ngobrol pagi dengan pegawai inspiratif. Siapa dia? Mari kita saksikan video berikut. Pengelolaan zakat dan wakaf Kampung 2 Mahakarya, Kecamatan Luhak Nanduo, Kabupaten Pasaman Barat telah dimulai sejak tahun 1998. Minimnya biaya operasional Masjid Nurul Iman, sarana pendidikan agama yang tidak ada sama sekali, ditambah keadaan ekonomi masyarakat yang rendah, menjadi alasan utama pengumpulan zakat dan wakaf di Kampung 2 Mahakarya. Suratno selaku tokoh muda waktu itu menjadi pelopor dalam pengumpulan zakat dan wakaf. Bersama dengan tokoh masyarakat lainnya, Suratno mengajak masyarakat untuk dapat mewakafkan 1 pohon sawit per kakak. Dengan wakaf 1 pohon sawit per kakak, telah mampu membangun sarana pendidikan berupa MDA, Madrasah Aliyah Al-Madani, dan sekarang telah berkembang menjadi 1 hektar kebun sawit serta bangunan sarang burung walet. Setelah berjalannya wakaf 11 tahun lebih, pertengahan tahun 2009, maka muncul ide untuk pengembangan ke arah zakat. Sebagai wacana baru, tidak semua menerima di daerah itu. Karena pemahaman masyarakat, zakat hanya dibayar setiap tahun. Maka, tanggal 1 Januari 2010, pengurus menjawab semua tantangan itu dengan melaksanakan seminar panel dengan menghadirkan Kepala KUA sebagai narasumber bidang hukum dan Koprindak narasumber dari sisi manajemen pengelolaan keuangan. Seminggu setelah seminar, pengurus mengadakan kembali rapat malam hari. Setelah sholat Isya, dengan keputusan membagikan 27 kotak kepada masyarakat yang menjadi muzaki. 1 bulan berjalan, kotak bertambah menjadi 40 kotak atas permintaan masyarakat itu sendiri. Tahun pertama berjalan, zakat terkumpul lebih dari 70 juta rupiah yang disalurkan secara resmi dalam tablik akbar yang dihadiri oleh Suprinas MAG selaku Kepala KUA Kecamatan Luhak Nanduo sekaligus sebagai penceramah. Dari pengelolaan zakat produktif telah diserahkan kepada masyarakat berupa bantuan UMKM dan peternakan, sedangkan zakat konsumtif berupa bantuan sembako, uang tunai, dan bedah rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya program zakat dari pengelolaan zakat Kampung 2 Mahakarya berupa 1 ekor induk sapi, alhamdulillah sudah berkembang biak dan mampu meningkatkan ekonomi orang tua kami. Terima kasih kepada pengurus dan mazaki. Semoga menjadi amal ibadah buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat merasa bangga dan senang sekali melihat masyarakat Desa Mahakarya bersama-sama telah menggerakkan zakat wakaf sehingga telah terbangun Masjid Nurul Iman dan juga telah membentuk Yayasan Al-Madani yang semua itu untuk fasilitas kepentingan masyarakat. Dan telah terbangun Madrasah Aliyah itu dari wakaf dan zakat, luar biasa. Dan sekarang saya lihat perkembangannya yang dimotori oleh tokoh masyarakat Mas Suratno, dan sekarang telah ada kebun sawit dan telah membangun sekarang sarang burung walet, dan juga ada gerakan wakaf 1 batang per rumah pohon sawit, dan itu menunjukkan grafik yang luar biasa. Saya bangga sekali. Mari masyarakat saya panggil untuk berkreasi terus dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui program zakat wakaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, telah hadir bersama kita Bapak Suratno, pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat, seorang tokoh inspiratif. Lahirnya pengelolaan zakat dan wakaf di Kampung 2 Mahakarya. Mari sama-sama
kita saksikan bincang-bincang ringan dengan Bapak Suratno. Selamat datang Bapak Suratno di studio mini kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat. Tadi sama-sama telah kita saksikan cuplikan video kegiatan masyarakat Kampung 2 Mahakarya, Kecamatan Luhak Mendu, Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka mengelola zakat dan wakaf. Sungguh ini sangat menginspirasi kita. Pemberdayaan ekonomi umat di Kampung 2 Mahakarya, Kecamatan Luhak Mendu. Oke, Bapak Suratno, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik saja. Ini boleh kita sedikit sharing, berbagi bagaimana, berceritalah sedikit dari awal bagaimana lahirnya gagasan inovasi yang sangat brilian ini tentang pengelolaan zakat dan wakaf di Kampung 2 Mahakarya. Oke, terima kasih banyak. Bahwasanya saya telah diundang ke sini untuk sebagai narasumber pegawai inspiratif ya dalam acara ngobrol pagi bersama pegawai inspiratif. Berawal pada tahun 1989 kami atas nama tokoh muda bersama teman-teman dalam upaya menggagas dana kelembagaan pendidikan agama ini maksudnya sangat mengalami kendala. Jadi kami bersama teman-teman pada waktu itu mencoba mencari alternatif bagaimana bisa untuk membiayai pendidikan keagamaan itu. Kami bersama teman-teman mencoba untuk membuat suatu gebrakan, yaitu berupa wakaf, program wakaf, dengan menanam satu pohon sawit per batang per kakak. Alhamdulillah sampai saat ini cukup berjalan dengan baik dan mulus. Penanaman pohon sawit, satu pohon sawit per kakak. Ini lokasi penanamnya di mana? Alhamdulillah di pemukiman penduduk kami adalah batas antara tetangga itu masih mempunyai sela-sela untuk penanam pohon sawit itu ditanam di depan rumah penduduk itu. Rumah penduduk, ya, di rumah masyarakat, ya, di halaman. Di halaman rumah masyarakat itu ditanam satu pohon sawit. Nah, hasil dari wakaf satu pohon sawit per kakak ini itu diperuntukkan dalam pengelolaan operasional lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat. Itu ada madrasah aliyah tadi ya, madrasah aliyah, madrasah diniyah, dan operasional masjid. Ya. Itu semua operasionalnya dari hasil wakaf tadi. Alhamdulillah. Hasil wakaf tadi. Nah, berapa kira-kira hasil yang diperoleh dari sawit yang telah diwakafkan kepada Kampung 2 Mahakarya ini? Alhamdulillah, setelah kita laksanakan itu dalam satu bulannya sawit itu bisa kita mendapatkan 5 ton sawit. 5 ton sawit. 5 ton. Itu kalau diuangkan perkiraan sekitar 7.500.000 per bulannya. 5 ton kalau diuangkan 7.500.000 rupiah per bulan. Per bulan. Ya.
itu di tahun 1989. 1989. Pemirsa, harga yang sangat fantastis. Angka yang sangat fantastis di tahun 1989. 7.500.000 per bulan untuk pembiayaan madrasah aliyah, madrasah diniyah, dan masjid yang dikelola oleh masyarakat Kampung Dua Mahakarya. Sungguh luar biasa, luar biasa. Jadi dapat diceritakan lebih lanjut pengembangan dari wakaf ini. Apakah ada dana yang terkumpul dari wakaf ini masih kurang atau ada kelebihannya? Alhamdulillah dengan dana hasil wakaf sawit berbatang per rumah itu, selain untuk dana operasional masjid, untuk MDA, dan untuk madrasah Al-Madani itu kita masih bersisa dan bisa kita mengumpulkan itu sampai kita pada beli tanah kebun 1 hektar. Jadi kita mampu membeli 1 hektar sawit dari sisa pengelolaan operasional madrasah tadi. Ya, dari sawit berbatang dari rumah itu tadi. Jadi dikembangkan menjadi 1 hektar kebun sawit dibeli. Ya, bahkan di dalam kebun sawit itu sekarang kita bangun, yaitu pembangunan sarang walet sebagai investasi masa depan. Jadi dibangun lagi di tanah di kebun 1 hektar itu, dibangun di atasnya sarang burung walet. Iya, bangunan sarang burung walet dengan luas 12 kali 12 meter. 12 kali 12 meter. Sawit 1 kakak, 1 pohon sawit, dan sekarang berkembang 1 hektar. Telah dibeli 1 hektar kebun sawit dan juga telah dibangun sarang burung walet. Waduh, ini sangat luar biasa, yang jarang sekali kita temui di tempat-tempat lainnya. Alhamdulillah masyarakat Kampung Dua telah mampu berbuat, telah mampu mengembangkan ekonomi masyarakatnya dari segi pendidikan. Ini dari segi pendidikannya, dari segi pendidikan. Tadi di video juga kita lihat juga ada pengumpulan zakat. Nah, boleh diceritakan ini bagaimana zakat ini bisa dikelola juga, bagaimana ceritanya? Zakat yang kita kelola ini adalah merupakan zakat mal. Zakat mal. Ya, zakat mal itu jadi kita memberikan kotak ke rumah-rumah dan kita pengurusnya itu mengambil kotak dari rumah ke rumah lalu dikumpulkan kepada pengurusnya. Dan itu dalam 1 tahunnya itu kita distribusikan. Alhamdulillah pada tahun pertama kita bisa mendistribusikan itu dengan pendistribusian secara produktif dan konsumtif. Yang produktif itu kita berikan berupa sapi dan kambing, kemudian juga UKM, usaha Modal usaha ya. Untuk usaha kecil menengah. Iya, usaha kecil menengah. Dan konsumtifnya itu berupa sembako, kemudian berupa bantuan anak sekolah, dan yang selanjutnya untuk orang yang sakit, Biaya pengobatan. biaya pengobatan. Itulah yang- Dari wakaf dari wakaf 1 pohon sawit per kakak telah berkembang, dapat dibelikan lagi ke 1 hektar kebun sawit, dan sekarang dibangun dengan luas 12 kali 12 sarang burung walet di tanah yang dibeli 1 hektar tadi. Iya. Alhamdulillah. Dari itu juga dikembangkan zakat. Zakat mal, Berarti sekarang telah mengelola zakat dan wakaf. zakat dan wakaf. Zakat dan wakaf. Zakat telah didiskusikan produktif berupa Indukan, ya. induk sapi, Ya. sapi
dan kambing, Kambing. serta modal Usaha. usaha untuk usaha kecil menengah di Kampung 2 Mahakarya. Dan biaya pengobatan juga diambil dari zakat mal masyarakat yang sangat membutuhkan. Sungguh ini sangat luar biasa, memang inspiratif Bapak Suratno. Pemirsa, untuk sekedar informasi tambahan, Bapak Suratno adalah pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat. Beliau dulu seharinya sebelum menjadi pegawai Kementerian Agama adalah pegawai honorer yang diangkat melalui jalur database, pegawai pencatat nikah di kantor KUA Kecamatan Luhak Manduo. Di tahun berapa kemarin diangkat jadi CPNS? Tahun 2014. 2014 di usia 45 tahun. Di usia 45 tahun beliau diangkat menjadi CPNS. Jadi beliau ini sebelum menjadi pegawai negeri sipil kantor Kementerian Agama, beliau adalah telah mengabdi sebagai honorer, dan di samping sebagai pegawai honorer juga sebagai petani di Kampung 2 Mahakarya, Kecamatan Luhak Manduo. Di situ beliau mempunyai gagasan, pemikiran untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, mengembangkan pendidikan agama Islam di lingkungannya. Alhamdulillah sekarang Bapak Suratno diangkat melalui database dengan pendidikan SLTA. Sekarang telah diwisuda, alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Sarjana ekonomi, Sarjana ekonomi. pemberdayaan ekonomi umat. Sekarang menjadi sarjana ekonomi. Alhamdulillah, insya Allah di periode Oktober penyesuaian ijazah S1. Alhamdulillah. Amin. Ini memang sangat menginspirasi kita kepada Bapak dan Ibu pegawai kantor Kementerian Agama, khususnya kami di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat. Jangan putus asa. Mari kita tingkatkan kembali pendidikan kita. Mari kita wujudkan, jangan hanya sekedar pegawai Kementerian Agama yang bertugas sehari-hari di kantor Kementerian Agama, tapi seorang ASN kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat harus mampu mengabdi di lingkungan kehidupan sehari-hari. Semoga kisah inspiratif bincang-bincang kita dengan Bapak Suratno itu dapat menginspirasi kita untuk dapat berbuat yang lebih lagi di lingkungan kehidupan kita. Pemirsa, dalam hidup ini berbagi kepada sesama, memberikan jiwa rasa damai, berbagi dengan tulus tanpa pamrih, memberikan perasaan sukacita. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Percayalah, Tuhan akan membalas kebaikan dengan yang lebih indah. Semoga dengan keikhlasan dan kebersamaan dapat memberikan kedamaian hidup. Semoga kisah inspiratif ini dapat kita tiru dan diaplikasikan di lingkungan kita. Terima kasih Bapak Suratno telah hadir bersama kita pada program Ngobrol Pagi dengan Pegawai Inspiratif. Masih banyak lagi Suratno lainnya di luar sana, khususnya pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat. Pemirsa, kita telah sampai di penghujung acara. Sampai jumpa, kita akan bertemu di channel dengan program yang sama, tentunya di waktu yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.